Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini bisa belajar kembali, bertatap muka kembali melalui media YouTube ini. Nah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam pembelajaran kita pada kali ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar, pertama-tama kalian siapkan buku kalian dulu. Nah, ini pelajaran kelas 7. Nah, buka buku kalian, buka. Nah, pelajaran kelas 7 pada bab pertama ini kita membahas tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Nah, kalian buka halaman 3. Nah, halaman 3 itu yang paling atas. Nah, tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husnanya. Iman kepada Allah, apa itu iman? Nah, di buku kalian dibahas iman itu berarti percaya. Percaya, sedangkan kalau menurut istilah artinya meyakini dengan sepenuh hati. Nah, jadi iman itu percaya dan meyakini sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, contoh misalkan rukun iman kita yang pertama yaitu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu berkuasa, dan kita yakin di dalam hati, percaya betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah berkuasa. Jangan sampai ada di hati kita ini pikiran, jangan-jangan Allah ini nggak bisa. Jangan. Itu artinya iman kita lemah. Iman kita itu tidak bagus. Nah, jadi kalau iman yang bagus itu adalah percaya, berpegang teguh benar-benar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada esa dan berkuasa. Nah, dari mana kita tahu Allah itu esa dan berkuasa? Dari mempelajari Asmaul Husna ini. Nah, kalau mungkin di pesantren dulu Ustaz belajar tentang sifat 20. Nah, jadi cara mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan mempelajari sifat 20 yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Tapi untuk pelajaran kali ini kita belajar mengenal Allah dengan melewati Asmaul Husna-nya. Nah, diyakini iman tadi, cara meyakini itu adalah melalui hati. Yang kedua adalah diucapkan dengan lisan. Yang ketiga adalah dibuktikan dengan perbuatan. Contoh pertama, cara kita beriman adalah dengan hati. Jadi kita meyakini Allah itu adalah sebenar-benarnya Tuhan yang berkuasa, yang esa, dan juga meyakini bahwa Rasulullah adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari hati. Yang kedua adalah diucapkan lisan. Ucapkannya gimana? Dengan bentuk syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu lisan. Dalam hatinya tadi meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan juga aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga dibuktikan dengan perbuatan.
dia sholat setelah syahadat itu, dia berpuasa, dia bayar zakat, dia naik haji dan ibadah-ibadah lainnya, mengaji dan menuntut ilmu. Nah, itu adalah perbuatannya. Hati kita beriman kepada Allah diucapkan dengan syahadat dan juga dengan perbuatan kita. Jadi jangan sampai salah satunya hilang. Kita percaya dalam hati, tapi dalam mulut kita mengakui bahwa misalkan agama lain ini Tuhannya benar. Nah, dalam mulut kita berkata seperti itu, walaupun hati kita tetap percaya pada Allah, maka imannya itu adalah cacat, rusak imannya. Nah, jadi jangan sampai salah-salah ngomong. Nah, dan juga dibuktikan dengan perbuatan. Misalkan kita nih udah bersyahadat, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa, tapi kita tidak sholat. Nah, maka kacau juga imannya nih, cacat. Nah, sedangkan sholat itu adalah ibadah yang paling utama bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi harus hati percaya kepada Allah, mulut juga percaya kepada Allah, bukan mengata-ngatain bahwa Tuhan yang lain itu benar juga enggak, dan juga perbuatan juga benar. Kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hilang salah satunya. Nah, salah satu cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mempelajari Asmaul Husna. Karena perkara iman ini susah. Lebih-lebih perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang namanya ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Nah, jadi kita belajar dulu bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana itu sifat-sifatnya, bagaimana nama-namanya. Udah kita ilmu yakin, nah baru kita nggak bisa ainul yakin. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti kita kalau udah meninggal dunia, baru kita bisa melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan, walaupun juga nanti ada yang tidak bisa melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena nikmat yang paling tinggi waktu di surga itu adalah bisa memandang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada yang bisa, ada yang enggak juga. Tapi kita dituntut untuk hakul yakin. Apa itu? Kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, belum pernah melihat, nggak tahu, tapi kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, esa, ada, berkuasa. Nah, itu namanya percaya. Kita misalkan nggak pernah melihat dengan mata kepala kita bahwa Ka'bah itu ada, nggak pernah lihat kita. Lihat dengan mata kepala, walaupun misalkan kita di foto ada, di buku ada, di internet ada gambar Ka'bah, tapi kita percaya aja. Nah, itu namanya hakul yakin. Kita nggak pernah melihat, misalkan nggak pernah lihat foto, nggak pernah lihat internet, atau orang Ka'bah itu ada di Mekah, oh ya saya percaya. Gitu namanya iman. Nggak pernah dilihat Allah SWT, kita belum pernah melihatnya. Nah, tapi kita percaya mengimaninya, itu namanya iman. Nah, tapi kita untuk meningkatkan keimanan kita dengan cara mengenalnya melalui Asmaul Husna-nya. Walaupun gak semua kita pelajari, ya mungkin karena keterbatasan pelajaran kita. Kalaupun kita sampai membahas seluruhnya, ataupun kita membahas kalau kayak di pesantren itu sifat 20-nya, itu maka akan memakan waktu yang sangat lama, mungkin sampai setahun baru selesai membahasnya, atau berbulan-bulan lama. Nah, Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama
terbaik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita hambanya untuk ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan membawa nama yang terindahnya. Misalkan ketika kita banyak dosa, pengen minta ampun, maka ketika kita pengen minta ampun, kita bawa nama Allah yang Maha Pengampun, apa? Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Astaghfirullahaladzim, Innallaha Ghafurur Rahim. Nah, kita bawa nama Allah Ya Ghaffar dan Ya Rahim. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkannya, seperti dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita pengen berdoa dan mudah untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala itu, maka bawa nama asmaul husnanya. Nah, misalkan kita pengen rezeki yang banyak, bawa nama Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak. Atau kita pengen dilembutkan hati kita, ketika kita didakwahi orang, diceramahi orang, kita mudah paham, mudah ngerti, mudah diamalin, maka itu perlu kelembutan hati. Kalau hati kita itu tidak lembut, dibilangin orang, diceramain orang, dia bantah, nggak bener. Gara-gara hatinya keras, dibilangin nggak nurut, itu namanya hatinya nggak lembut. Maka kita berdoa, kita amalkan dengan mengamalkan asmaul husna yang maha lembut. Apa? Ya Latif, Ya Latif. Mudah-mudahan hati kita lembut. Jadi ketika kita diceramain orang, dibilangin orang, dinasehatin orang, kita mudah menerimanya. Nah, jadi banyak asmaul husna itu untuk kita amalkan, kita bawa dalam doa kita. Ya Mujib, Ya Mujib as-sa'inin, ya, yang maha pengabul doa. Kita lanjut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi ada adab ketika kita membaca atau mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Ketika diucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, terserah, penting salawat. Nah, maka kita tanamkan hati kita ketika dibacakan hadis bahwa itu adalah sebagai bentuk cinta kita kepada kalamnya, perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghimpunnya, maka akan masuk surga. Nah, jadi Allah punya 99 nama. Jika kita himpun, maka kita akan masuk surga. Apa itu himpun? Nah, sini dibahas. Jadi yang dimaksud dihimpun itu adalah pertama, dihafalkan.
Yang kedua, digali kandungannya atau dipelajari, dipahami maksudnya apa. Yang ketiga, diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dihimpun namanya. Walaupun kita hafal, tapi belajarnya enggak ngerti kita. Nah, jangan. Diamalkan juga enggak, dipedomani, diteladani enggak. Nah, jangan. Jadi harus ketiga-tiganya. Nah, diteladani, dihafal dan dipelajari. Insyaallah akan masuk surga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di halaman 4 itu ada 3 keistimewaan lafal jalallah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Allah karena 3 faktor. Yang pertama, keberadaannya itu sendiri. Nama tersebut mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk mengenal Tuhan kita itu makanya ada nama Allah Subhanahu wa taala itu milik Allah, milik Tuhan kita. Tiada ada satupun selain Dia yang berhak menyandang nama tersebut, baik sebagai kiasan maupun hakikat, karena rahasia, hikmah, esensi, keistimewaan dan keagungan yang dikandungnya. Jadi nama Allah itu hanya untuk Tuhan kita, dan kita tidak boleh menyandang nama Allah kecuali disandingkan dengan nama yang lain. Contoh, Saifullah, pedangnya Allah. Abdullah, hamba Allah. Nah, jadi ada tambahan-tambahan lainnya. Misalkan jangan nama Allah aja. Misalkan nama kamu siapa? Allah. Nah, jangan. Itu enggak boleh. Nah, jadi namanya adalah kamu siapa? Abdullah. Nah, boleh. Kamu siapa? Abdurrahman. Nah, Rahman kan namanya Asmaul Husna, maka ditambahi Abdulnya, Abdul Rahman. Nah, Abdur Rahim, Abdur Razak, ditambahi Abdulnya, atau ada yang lainnya. Yang jelas jangan Allah saja, jangan. Nah, yang kedua, nama tersebut mencakup seluruh makna halus dan sifat mulianya, sedangkan nama lain hanya memiliki 1 atau 2 makna. Nah, jadi Asmaul Husna itu kan ada 99. Nah, dari nama-nama yang selain Allah itu adalah punya paling 1-2 makna. Misalkan Ya Rozak itu adalah Maha Pemberi rezeki. Udah, rezeki aja. Tapi kalau dengan membawa nama Allah itu mencakup seluruhnya, baik itu yang maha lembut, maha pembuka, maha pemberi rezeki, maha pengampun, itu kena semua. Itu adalah keistimewaan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita boleh membawa nama yang utamanya, ya spesifiknya, ya yang makna langsung kayak Ya Rozak, atau kita langsung bawa nama Ya Allah langsung boleh. Karena nama Allah itu mencakup keseluruhan Asmaul Husna-Nya. Yang ketiga, nama tersebut memiliki rahasia dan keutamaan dan keagungan yang tidak dimiliki nama lain. Nah, jadi nama Allah itu punya keagungan tersendiri yang tidak dimiliki dari Asmaul Husna yang lain. Kehebatan nama Allah. Jika huruf alif dihilangkan, nama tersebut menjadi lillah. Jika huruf lam pertama dihilangkan, nama tersebut menjadi lahu. Jika huruf lam kedua dihilangkan, nama tersebut menjadi huwa. Setiap hurufnya memiliki makna yang sempurna sehingga maknanya tetap. Jadi walaupun dihilangin salah satu dari hurufnya Allah itu tetap memiliki makna yang sempurna, makna yang agung. Nah, itulah kehebatan dari nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia adalah Tuhan kita, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, yang mengatur segalanya tanpa kesusahan sedikit pun. Jadi
itulah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu lemah, mustahil dia Tuhan. Jadi kita kalau minta sama Allah itu nggak ada yang mustahil sebenarnya, pasti bisa. Cuman dosa kita yang menghalangi doa-doa kita tersebut, atau Allah pengen yang terbaik untuk kita. Nah, misalkan seluruh dunia ini minta, ya Allah jadikanlah saya orang yang sukses semua, satu dunia sukses. Terus siapa yang mau bikin jalan? Siapa yang mau bangun sekolah nih? Siapa yang mau bangun rumahmu? Nah, nggak ada. Ya Allah jadikanlah saya orang kaya. Semua dunia berdoa dan Allah kabulin semua jadi orang kaya. Apa jadinya? Hancur dunia. Makanya Allah itu adalah maha adil. Nah, jadi doa juga tersangkut dengan dosa kita. Jadi kalau kita banyak dosa, doanya ya tertahan. Kalau dosa kita mungkin nggak ada diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita tuh cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak-banyak mohon ampun, insya Allah doa kita bakal dikabulkan. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala, mampu mengabulkan segala doa. Nah, masuk kepada halaman yang kelima. Nah, ini kita masuk langsung ke Asmaul Husnanya. Jadi yang kita pelajari Asmaul Husnanya cuma ada 4 saja. Walaupun ada 99, tapi kita cuma pelajari 4 saja. Karena mungkin keterbatasan waktu atau tuntutan kurikulum. Nah, jadi kita hanya mempelajarinya 4 saja dulu. Yang pertama nanti kita pelajari adalah Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Yang ketiga As-Sami. Yang keempat Al-Basir. Nah, jadi yang pertama ini adalah Al-Alim. Nah, kita buka halaman selanjutnya. Al-Alim itu berarti adalah sesuatu yang jelas, atau kalau kita pahami biasanya adalah ilmu. Nah, orang yang berilmu. Jadi kalau ada orang soleh, kadang-kadang kita memanggilnya dengan wah alim sekali orang ini. Nah, padahal alim itu adalah orang yang berilmu. Kalau orang suka ibadah itu namanya soleh, atau abid, orang yang ahli ibadah. Tapi kalau orang ahli ilmu namanya alim. Nah, alim itu adalah sifatnya atau namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha mengetahui, tahu segala sesuatu hal yang tersembunyi maupun yang tidak, yang masa depan maupun masa lampau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tahu segala-galanya. Kalau kita terbatas. Di balik dinding ini, Ustaz nggak tahu ada apa di balik dinding ini, karena Ustaz nggak lihat. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah semuanya jelas, nggak ada yang tersembunyi. Itulah kehebatannya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah luas sekali. Seandainya seluruh air yang ada di bumi ini menjadi tinta, dan seluruh pohon yang di bumi ini menjadi penanya menulis ilmunya Allah, maka tidak bakal bisa menulis walaupun sedikit pun. Saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sombong kalau dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bisa saja mencabut ilmu kita. Misal kita hafal Al-Qur'an, atau bisa ahli dalam matematika, ahli dalam IPA dan lain sebagainya. Kita sombong, merasa kita bisa, orang lain nggak bisa. Allah cabut ilmunya, Allah marah.
waktu dia misalkan naik motor kejedot atau mau keluar rumah kesandung kejedot palanya, hilang ingatan, maka hilanglah semuanya. Makanya jangan sombong. Walaupun misalkan ada yang bodoh, nggak bisa, nggak ngerti matematika, nggak ngerti PAI, nggak ngerti, tapi dia nggak sombong, tetap berusaha belajar menuntut ilmu. Nah, maka suatu saat Allah akan berikan dia keberkahan dan Allah pahamkan ilmunya di waktu dia membutuhkannya. Ketika belajar dia nggak ngerti, ulangan dia paham. Nah, itu ketika waktu dibutuhkannya dia langsung ngerti. Ini jangan kita ketika belajar ngerti, paham, waktu ulangan bingung. Nah, itu jangan. Makanya berkah itu adalah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, memudahkan hidup kita. Nah, jadi pentingin berkahnya. Nah, berkah dapatnya dari adab kita terhadap guru kita. Kalau nggak beradab ya nggak berkah. Kalian paham tapi nggak berguna ilmunya, nah, kan nggak enak rasanya belajar tapi nggak berguna, nggak manfaat, nggak ada faedahnya. Nah, sedangkan yang kita cari itu adalah faedahnya, itu adalah al-alim. Jadi Allah maha mengetahui semuanya, Allah tahu, tidak ada satupun yang Allah tidak tahu. Kalau Allah tidak tahu berarti bukan Allah namanya. Nah, yang tidak tahu atau ada itu adalah kita. Jadi kalau kita misalkan bodoh, belum tahu, belum bisa, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya alim, berikanlah saya ilmu yang berkah. Jadi walaupun sedikit kita pahamnya, tapi ilmu kita berkah, itu lebih baik dan bermanfaat daripada kita punya ilmu yang banyak tapi tidak barokah. Misalkan kita punya ilmu yang banyak, kita ahli dalam ilmu tajwid, paham tajwid, tapi ternyata nggak barokah. Terus efeknya gimana? Baca Quran malas. Nah, itu efek nggak berkah. Kalian ngerti sholat duha, belajar sholat duha, tapi gara-gara nggak berkah mengamalkannya malas. Nah, jadi hati-hati, kejar berkahnya. Nah, itu adalah al-alim, maha mengetahui. Nah, untuk baik, pelajaran kita hari ini sampai sini dulu, sampai al-alim. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang al-khabir, as-sami, dan al-basir. Nah, jadi silakan kalian pelajari, ulangi. Jika ada yang masih belum paham, silakan kalian bertanya. Jangan nggak paham, ya nggak tanya, jangan nggak paham tanya. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Nah, gitu. Baik. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kalian silahkan aminkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.